نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Qanifiddin azakumullah. Saudara-saudaraku, para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di tempat ini untuk kita kembali meneruskan pelajaran kita atau pembahasan kita di dalam pembacaan kitab Ushul Sunnah, kitab pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas suatu bab yang baru tentang iman, qaul wa amal, yazid wa yanqus, tentang salah satu bentuk pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang pengertian iman dan hakikat iman yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah, dan pemahaman yang benar bagaimanakah akidah kita mengenai iman. Karena kita sebagai seorang mukmin mengaku kita beriman kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada malaikat, maka kita perlu mengetahui apa pengertian iman yang benar dan tentang beberapa pengertian-pengertian yang salah agar kita bisa menghindari pemahaman-pemahaman yang salah tersebut. Baik. Yang pertama yang perlu kita ketahui tentang apa pengertian iman yang benar menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Secara bahasa, iman itu artinya at-tasdiq, pembenaran. Sedangkan secara istilah syariat Islam, maka pengertian iman yang benar itu harus mencakup 5 poin penting yang harus ada di dalam iman itu. Nah, dan ini penting harus kita ketahui, iman itu harus ada 5 perkara. Yang pertama, iman itu harus ada i'tiqad, ada keyakinan dalam hati. Yang kedua, harus ada qaul, perkataan lisan. Yang ketiga, harus ada amal, perbuatan. Yang keempat, yazid, iman itu bisa bertambah. Yang kelima, wa yanqus, bisa berkurang, bertambah dengan perbuatan-perbuatan ketaatan, perbuatan-perbuatan kebaikan, iman itu bisa bertambah, dan berkurang dengan perbuatan kemaksiatan. Ini 5 hal yang harus ada di dalam iman seseorang. Nah, dan 3 poin yang pertama tentang iman itu harus ada i'tiqad, keyakinan dalam hati, dan perkataan di dalam lisan, dan amal perbuatan. Ini dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, bahwa iman itu 72 sampai 79 tingkatan atau cabang. Fa'alaha, maka cabang yang tertinggi adalah qaul, perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan salah satu cabang yang terendah
adalah imatatul adza 'anil thariq, menyingkirkan gangguan-gangguan di jalanan. Wal haya, dan rasa malu, syu'batun minal iman, merupakan cabang dari keimanan. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita bahwa iman itu harus ada 3. Yang pertama qaul la ilaha illallah. Jadi iman harus ada ucapan. Ada ucapan lisan kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, harus ada ucapan. Kemudian tidak cukup ucapan, juga harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Tadi Rasul bersabda, wa adnaha imatatul adza minat thariq. Salah satu cabang keimanan yang rendah itu adalah menyingkirkan gangguan-gangguan yang di jalan. Berarti ini amal perbuatan harus ada di dalam iman. Kemudian wal haya itu rasa malu. Ini menunjukkan bahwa rasa malu itu adalah hati, perbuatan hati, i'tiqad, keyakinan hati. Syu'batun, merupakan bagian dari iman. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa, dan ini sebagai dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa iman itu harus ada keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan amal perbuatan. Baik. Kemudian di dalam syarah Sahih Bukhari juga Ibnu Rajab menukil ijma yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Nah, Ibnu Rajab berkata di dalam syarah Sahih Bukhari, wa qad haka Syafi'i ijma' as-sahabah wa tabi'in alaihi. Dan Imam Syafi'i telah menukil ijma' para sahabat dan para tabi'in bahwa iman itu harus ada 3. Ini merupakan ijma', kesepakatan dan pemahaman semua sahabat, semua tabi'in seperti ini, bahwa iman harus ada 3. Kemudian yang keempat, bahwa iman itu bertambah, itu berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat ke-4, liyazdada allazina amanu imanan, untuk menambah keimanan orang-orang yang telah beriman. Nah, dalam ayat itu Allah menerangkan bahwa Allah menambah keimanan seseorang. Berarti iman itu bisa bertambah dengan perbuatan taat, iman itu bisa bertambah. Dan bisa berkurang secara otomatis, karena sesuatu yang bisa bertambah itu secara otomatis bisa berkurang. Baik, seperti itu 5 poin pokok yang harus kita ketahui tentang keimanan, dan ini akidah yang benar. Kemudian akan kita berikan beberapa dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman harus terkumpul 5 perkara tadi. Baik, kalau seandainya jatuh atau kurang salah satu dari terutama 3 perkara yang tadi, bahwa iman itu harus keyakinan dalam hati, amal, kemudian juga ucapan. Ini salah satunya itu hilang, maka tidak bisa dikatakan dia itu beriman. Sebagai bukti akan hal tersebut, diantaranya adalah kalau seandainya iman itu cuma ucapan di lisan dan amal perbuatan. Kalau seandainya iman itu cuma lisan dan amal saja, dan hilang atau jatuh keyakinan dalam hati. Contohnya dalam surat Munafikin, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang munafik. Nah, Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lam innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Nah, kalau ini sifat orang munafik. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, kalau seandainya datang orang munafik kepada engkau wahai Muhammad, mereka berkata, nashhadu, kita bersyahadat, kita mengucapkan innaka rasulullah, bahwa engkau itu adalah Rasulullah. Mereka mengucapkan di lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, bahkan sholat
sholat di belakang Rasulullah, zakat, mengeluarkan zakat, bahkan berjihad bersama Rasulullah. Tetapi mereka dikatakan mereka bukanlah orang-orang beriman. Nah, karena hilang satu syarat, yakni keyakinan dalam hati mereka. Karena mereka tidak meyakini keimanan itu ditanamkan dalam hati mereka, tidak ada. Cuma di lisan saja dan amal perbuatan, tetapi tidak diyakini dalam hati. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling dalam. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa? Sebabnya mereka termasuk orang-orang yang berada di neraka yang paling dalam karena hilang keyakinan dalam hati. Walaupun lisannya bersyahadat, walaupun secara amalan yang mereka sholat, puasa, zakat, haji, jihad, tetapi hilang salah satu syarat dari iman, maka juga mereka digolongkan bukan orang-orang mukmin, bahkan dikategorikan sebagai orang munafik. Ini kalau hilang syarat yang pertama, i'tiqad. Kemudian contoh yang kedua tentang hilangnya amal. Kalau orang cuma meyakini saja dalam hati dan diucapkan di lisan, tetapi tidak ada amal perbuatan. Contohnya seperti Iblis laknatullah pada waktu diperintah bersujud kepada Nabi Adam, kemudian tidak mau melakukan amal, tidak melaksanakan perintah Allah. Kemudian iblis dikutuk untuk menjadi penghuni neraka. Maka iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Nah, dalam surat Shad ayat ke-79, iblis berkata kepada Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, bertangguhkanlah aku waktu sampai hari kiamat. Artinya sudah saya terima laknat saya bahwa saya sebagai penghuni neraka, saya terima. Tapi saya mohon kepada Engkau, berikanlah saya panjang umur sampai hari kiamat untuk menggoda manusia. Iblis mengucapkan di lisannya Rabbi, ya Rabbi. Iblis mengakui dalam hatinya, mengakui bahwa Allah itu yang mencipta, yang memberi rezeki, yang memasukkan ke surga, yang memasukkan ke neraka. Iblis tidak ada keraguan sama sekali iblis bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan, sebagai Roh, sebagai sembahan. Tidak ada keraguan sama sekali. Dan diucapkan di lisannya Rabbi. Nah, tetapi kenapa iblis itu dimasukkan dalam neraka Jahannam? Karena apa? Tidak ada amal perbuatan, cuma lisan dan keyakinan dalam hati saja. Nah, maka ini juga tidak dikategorikan orang yang beriman. Jadi bukan orang yang beriman karena hilang satu syarat saja. Itu beberapa bukti yang menunjukkan bahwa iman itu harus ada 3. Nah, kemudian perlu kita ketahui pula tentang beberapa kelompok atau beberapa golongan yang salah di dalam memahami iman. Ada beberapa golongan dari umat Islam itu yang keliru di dalam memahami iman ini. Nah, maka perlu kita ketahui agar kita bisa menghindari keyakinan tersebut. Yang pertama, bahwa iman itu merupakan pembenaran saja. Iman itu cuma pembenaran dalam hati. Nah, ini merupakan pemahaman Asy'ariyah dan Maturidiyah, kelompok Maturidiyah dan Asy'ariyah berpendapat bahwa iman itu cukup keyakinan dalam hati, tidak perlu diucapkan di lisan, juga tidak perlu di amal perbuatan. Yang penting sudah beriman, meyakini dalam hati.
meyakini Allah itu sebagai pencipta, meyakini bahwa Rasulullah itu sebagai Rasul, cukup. Tidak perlu ada ucapan, juga tidak perlu ada amal. Ini pemahaman Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian kelompok yang kedua mengatakan bahwa iman itu cuma lisan saja. Iman itu cukup di lisan. Seseorang kalau bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sudah dikatakan iman. Nah, ini kelompok Karramiyah. Kemudian yang ketiga adalah mengatakan bahwa iman itu adalah qaul, perkataan di lisan dan tasdik dan pembenaran di dalam hati saja. Ini pemahaman Murji'atul Fuqaha. Murji'ah al-Fuqaha di antaranya adalah Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah termasuk yang memahami iman seperti ini, bahwa iman itu cuma perkataan dan pembenaran dalam hati dan tidak perlu amal perbuatan. Nah, intinya dari ketiga kelompok ini memisahkan atau tidak memasukkan amal di dalam iman. Ada yang berpendapat iman itu cuma keyakinan saja, ada yang berpendapat cuma lisan saja, ada yang berpendapat lisan sama keyakinan, tapi mengeluarkan amal dari iman. Mereka, apa dalil mereka? Mereka punya dalil. Nah, dalilnya adalah Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa 'amilus shalihat." Nah, seperti ini. Banyak sekali dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya kan, banyak sekali kan ayat dalam Al-Qur'an yang Allah mengatakan dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan ke surga. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh seperti itu. Dari ayat ini mereka mengatakan, dalam ayat ini Allah memisahkan, membedakan antara iman dan amal. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Dan ada kata dan, ini menunjukkan bahwa beda, iman sendiri dan amal itu sendiri. Seperti orang berkata, datang Muhammad dan Zaidun. Muhammad telah datang dan Zaid. Berarti kata dan, ada kata dan, wow, dan ini menunjukkan bahwa beda antara Muhammad dan Zaid ini berbeda. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Berarti iman itu adalah bukan amal. Iman itu cuma keyakinan dalam hati dan lisan. Sedangkan amal itu bukan termasuk dari bagian iman kata mereka. Bagaimana cara membantah atau bagaimana cara menjawab subhat ini atau menjawab kesalahan ini dan menjawab ayat-ayat yang mereka gunakan sebagai dalil untuk mengeluarkan amal dari iman? Maka jawabannya bahwa kata-kata dan, wow, walladzina amanu wa 'amilus shalihat, kata dan itu tidak harus berbeda zatnya. Kadang-kadang penggunaan kata dan itu bisa digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang satu, bendanya satu, tetapi sifatnya yang berbeda. Nah, seperti kalau kita berkata, aku punya rumah dan toko. Misalnya, aku punya rumah dan toko. Padahal rumahnya itu satu, tokonya satu. Dalam satu rumah itu di depannya dipakai toko, kemudian di atasnya dipakai rumah atau di belakangnya dipakai rumah. Sedangkan bentuknya atau zatnya bendanya satu. Nah, bisa seperti itu. Aku punya rumah dan toko. Nah, seperti itu boleh dipakai. Bendanya satu, tetapi sifatnya yang berbeda. Maka dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Walladzina amanu wa 'amilus shalihat itu bukan berarti iman itu tersendiri, amal itu tersendiri, tidak. Tapi iman dan amal itu sama, cuma sifatnya yang berbeda. Nah, ini cara memahami ayat ini yang benar. Dalam ayat ini Allah tidak memisahkan antara iman dan amal, tetapi Allah cuma membedakan sifatnya, bahwa iman itu sendiri sifatnya, amal itu sendiri sifatnya, tetapi zatnya satu. Tidak ada perbedaan. Iman itu ya amal itu harus termasuk di dalam iman. Nah, itu cara menjawab mereka. Kemudian kelompok yang keempat adalah kelompok Mu'tazilah wal Khawarij. Mereka berpendapat bahwa iman itu adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, dan amal perbuatan sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah dan Khawarij tidak ada perbedaan di dalam permasalahan iman ini. Tetapi perbedaannya apa? Perbedaan antara ahli sunnah dan Khawarij dan Mu'tazilah adalah mereka memahami bahwa amal itu merupakan syarat dari sahnya iman. Artinya amal itu merupakan syarat sahnya atau syarat adanya iman. Kalau tidak ada amal, maka berarti iman itu akan hilang pula secara otomatis. Nah, seperti itu. Menjadikan bahwa amal itu semua amal itu merupakan syarat dari adanya iman. Semua amal. Berarti kalau seseorang itu melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau seseorang melakukan perbuatan dosa, maka iman ini akan pergi. Jadi akan hilang disebabkan tercampuri oleh dosa. Itu pendapat mereka. Intinya bahwa amal itu merupakan syarat dari adanya iman secara mutlak. Itu pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Dan sedangkan ahlu sunnah wal jamaah, kalau pemahaman yang benar bahwa tidak semua amal itu merupakan syarat dari adanya iman secara mutlak, tetapi ada beberapa amal yang merupakan syarat sahnya iman, tetapi ada beberapa amal yang merupakan syarat dari kesempurnaan iman. Jadi tidak semuanya itu merupakan syarat sah atau syarat adanya iman, tetapi ada beberapa amal yang merupakan syarat sempurnaan saja. Nah, bedanya apa? Nanti gampangannya, kalau Khawarij itu memahami kalau iman ini tercampuri dengan dosa. Ada misalnya saya sudah yakin dalam hati saya, kemudian saya ucapkan di lisan saya, kemudian saya sholat, puasa, zakat, berarti saya sudah beriman karena sudah berkeyakinan dalam hati, sudah mengucapkan di lisan, dan sudah beramal. Kemudian tiba-tiba keimanan saya ini tercampur oleh dosa. Tiba-tiba pada suatu hari saya berjudi. Nah, maka menurut pendapat Mu'tazilah dan Khawarij, keimanan di dalam hati saya itu kalau tercampur dosa, maka keimanannya akan lepas secara keseluruhan. Artinya tidak akan mungkin tercampur antara iman dan perbuatan dosa. Itu menurut pendapat mereka. Artinya kalau seorang berbuat dosa sehingga imannya itu akan hilang, sehingga hukumnya kafir, hukumnya orang itu kafir. Nah, berarti sudah tidak iman lagi karena tercampuri oleh dosa-dosa. Ini pendapat mereka. Sedangkan kalau ahlu sunnah wal jamaah itu pendapatnya apa? Kalau seseorang sudah beriman, sudah yakin dalam hati, sudah diucapkan di lisan, dan sudah sholat, puasa, zakat, kemudian tercampur oleh dosa.
Maka kalau ahli sunnah itu dirinci dosanya apa dulu, dosanya itu dosa apa. Kalau dosa kesyirikan dan dosa kekafiran, maka apa? Dosa kesyirikan, saya beriman kemudian tercampur kesyirikan, maka imannya ini akan hilang kalau dosanya kesyirikan. Tetapi kalau dosa-dosa di bawah kesyirikan, di bawah kesyirikan dan di bawah kekafiran, dosa minum minuman keras, dosa berjudi, itu kalau tercampuri, iman ini tercampuri oleh dosa di bawah kesyirikan, maka tidak hilang, tetapi berkurang, cuma berkurang. Nah, ini akidah yang benar. Seperti itu. Jadi perbedaannya dari sisi itu. Sehingga orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij itu mereka mengkafirkan orang-orang yang orang muslim, orang mukmin yang berbuat dosa. Seperti kita lihat misalnya banyak orang melakukan teror bom seperti itu. Kalau kita perhatikan yang banyak terkena bom atau yang meninggal disebabkan karena bom-bom tadi adalah orang Islam. Misalnya ngebom di diskotek Marriott atau di Bali. Kita misalnya kita lihat data yang meninggal antara orang kafir dan orang muslim. Di situ banyak orang muslim, tukang parkir, tukang taksi atau orang yang menjajakan minuman, pelayan itu orang muslim. Ada beberapa orang kafir, tetapi yang banyak meninggal ada orang-orang muslim. Kalau kita katakan kepada mereka, kenapa kalian melakukan pengeboman yang membunuh orang-orang mukmin, yang terbanyak terbunuh orang-orang mukmin, maka mereka akan mengatakan mereka orang mukmin tapi banyak melakukan dosa, banyak melakukan dosa besar. Melayani orang-orang kafir itu dosa besar, sehingga sama saja, berarti mereka kafir. Seperti itu. Sehingga dari kesalahan ini, dari kesalahan di dalam memahami arti iman, terjadilah seperti terorisme dan bom ini, karena salah satunya adalah kesalahan di dalam memahami pengertian iman tadi. Dan bagaimana kalau iman itu tercampuri oleh dosa. Nah, ini pendapat Khawarij dan Mu'tazilah, artinya apa? Bahwa iman itu kalau tercampuri dosa apapun, tidak ada diri, semua dosa, maka akan hilang. Nah, seperti itu. Dan mereka punya dalil juga, dalil banyak yang digunakan, dalil dari Al-Quran dan hadis. Mereka pasti dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi salah memahami saja. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr." Sibab mencela orang-orang mukmin itu hukumnya fasik, dan membunuh orang-orang muslim itu kafir, kufur, wa qitaluhu kufr. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr. Membunuh orang mukmin itu Rasul berkata kufur. Nah, mereka berkata, Rasul bersabda, lihat, Rasul bersabda bahwa membunuh orang mukmin itu hukumnya kafir. Nah, ini pemerintah Indonesia menghukum mati siapa? Zulmatin, membunuh mati siapa? Seperti itu, ya kan? Padahal Imam Samudra dihukum mati, padahal mereka orang mukmin, bahkan mujahid. Maka pemerintah Indonesia dihukumi kafir gara-gara membunuh Imam Samudra, membunuh Zulmatin, seperti itu. Dalilnya apa? Kalau kita tanya, wa qitaluhu kufr, membunuh orang mukmin itu kafir, kata mereka. Hadisnya benar, sahih, tetapi pemahamannya yang salah. Nah, karena apa? Karena di dalam Islam itu cara menjawab syubhat mereka. Karena di dalam Islam itu lafaz kufr, kata-kata kafir itu terbagi menjadi dua. Kafir yang mengeluarkan dari Islam dan kafir yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, jadi perlu hati-hati kalau membaca Al-Quran atau membaca hadis yang di situ Allah berfirman ini hukumnya kafir, Rasulullah SAW bersabda ini hukumnya kafir. Nah, tidak semua
lafaz kafir itu mengeluarkan orang dari agama atau mengeluarkan dari Islam. Contohnya dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Turitun nara fara'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku pada suatu hari aku diperlihatkan neraka dan aku melihat bahwa penghuni neraka itu yang paling banyak itu para wanita. Kemudian Rasul bersabda, yakfurna, disebabkan karena mereka kafir. Yakfurna, seperti itu. Penghuni neraka itu kebanyakan wanita. Apa sebabnya? Yakfurna, mereka kafir. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, yakfurna billahi wa rasulihi. Apakah mereka itu kafir terhadap Allah dan Rasulnya? Maka Rasul bersabda, yakfurna al-ashir, yakfurna al-ihsan. Mereka tidak kafir kepada Allah dan tidak kafir terhadap Rasul, tetapi kafir artinya ingkar dengan kebaikan suami, ingkar kebaikan kepala rumah tangga. Seperti itu. Artinya banyak wanita yang banyak mengeluh, banyak tidak sabar. Artinya suami yang sudah bekerja keras, sudah membantu tulang misalnya, mencari nafkah, kemudian pada suatu hari melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang kurang memberi uang belanja ataupun salah seperti itu. Banyak wanita yang ingkar atau melakukan marah seperti itu. Ini menunjukkan mereka ingkar, yang purna, mereka kafir. Kafir tapi bukan kafir keluar dari Islam, tapi kafir artinya ingkar, tidak mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh suami seperti itu. Nah, maka dalam hadis ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang dikatakan kafir itu keluar dari Islam. Seperti contoh hadis ini, Rasul bersabda yakfurna, mereka kafir. Tetapi kafir bukanlah kafir keluar dari Islam, tapi kadang-kadang kafir itu kafir nikmat, ingkar kenikmatan. Nah, seperti itu. Dan kafir yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Nah, maka itu jawaban kepada mereka. Dan jawaban kepada Mu'tazilah dan Khawarij yang mengatakan bahwa orang-orang yang tercampuri, orang yang beriman kemudian tercampuri dengan dosa-dosa itu mereka kafir berdasarkan dengan ayat-ayat yang mengatakan ini kafir, hadis yang mengatakan yang orang yang berbuat dosa itu kafir. Maka tidak semua lafaz-lafaz di dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan kafir itu keluar dari Islam. Nah, jadi berdalilkan dengan salah satu contohnya hadis yang kita sampaikan tadi. Baik, itu tentang makna keimanan dan juga tentang bagaimana pemahaman yang benar kalau iman itu tercampuri dengan dosa. Kemudian juga perlu kita sampaikan di sini yang menunjukkan tentang bahwa para pelaku dosa, orang yang melakukan dosa-dosa besar selain perbuatan kesyirikan itu tidaklah keluar dari Islam dan tidak kekal di neraka. Karena ini artinya banyak sering kita dengar dan suatu pemahaman yang amat sangat berbahaya sekali yang mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa itu keluar dari Islam. Ada yang berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa itu kekal di neraka, nah tidak akan masuk surga. Salah satu bentuk, artinya bentuk bantahan atau jawaban kepada orang-orang yang mempunyai pemahaman tersebut adalah tentang disyariatkannya hukum Islam, hukum hudud atau hukum Islam. Seperti seorang pencuri
seorang pencuri di dalam Islam hukumnya apa? Dipotong tangannya, ya kan? Seorang yang minum minuman keras hukumannya apa? Apakah Mas Arif? Orang minum keras, minuman keras apa hukumannya? Cambuk berapa kali? Berapa? 40 kali ya, 40 kali. Rasulullah menghukum cambuk 40, Abu Bakar juga 40, Umar 40, kemudian tambah 40 ada apa Umar pada akhir ayatnya 80. Nah, tapi yang dari hadis itu 40. Kemudian apa yang lain, hukum-hukum Islam yang lain menunjukkan bahwa tentang pelaku pencurian hukumnya dipotong tangan, ya kan? Hukuman potong tangan ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak keluar dari Islam. Karena apa? Kalau seandainya orang Islam, Muslim, mukmin mencuri, kemudian kalau seandainya Allah itu mengkafirkan mereka, maka hukumannya bukan potong tangan, ya kan? Karena hukuman orang yang murtad atau hukuman orang yang keluar dari Islam itu hukumnya apa? Dibunuh, dipotong lehernya, bukan dipotong tangannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya atau keluar dari agamanya, maka bunuhlah. Nah, ini hukuman orang yang kafir. Hukuman orang yang kafir itu apa? Bunuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghukum orang yang mencuri itu dengan potong tangan. Orang yang minuman keras itu dengan dicambuk. Nah, orang yang berzina kalau belum muhsan, kalau belum pernah menikah, dicambuk 100 kali dan ditambah diasingkan. Hukuman-hukuman Islam ini menunjukkan apa? Bahwa mereka tidaklah dikeluarkan dari Islam karena cuma dipotong tangan, cuma dicambuk 40, cuma dicambuk 100, cuma dicambuk 80. Nah, kalau seandainya mereka kafir, maka Allah akan memberikan hukuman mati kepada mereka. Karena tadi Rasul bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Tetapi mereka tidak dibunuh. Ini menunjukkan bahwa mereka juga tidaklah mengganti agama atau tidaklah keluar dari agama. Berarti mereka masih Islam. Ini pula yang menjadikan bukti bahwa orang pelaku dosa besar itu tidak keluar dari Islam dan mereka dikatakan mukmin. Kita katakan mereka orang Islam, orang yang beriman, tetapi keimanannya itu berkurang atau keimanannya rendah. Kita katakan mereka orang Islam, mereka orang iman, tetapi keimanannya rendah atau keislamannya itu rendah. Tapi mereka beriman. Nah, dan tidak kita keluarkan dari lingkaran Islam dan lingkaran iman. Nah, itu yang perlu kita ketahui tentang iman. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan dalam semua ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.